Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Standers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, biar bisa tetap berjuang untuk masuk ke kampus PKN STAN. Nah, kembali lagi sama aku Hanif. Di video kali ini aku bakal bahas tentang tahapan SPMB PKN STAN. Nah, untuk tahapan SPMB PKN STAN sendiri dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Bisa kalian amati kalau di tahun 2017 itu menggunakan kertas atau secara manual dan terdapat 3 tahap, sedangkan 2018 itu menggunakan komputer di mana terdapat 1 tahap untuk jurusan selain kepabeanan cukai, dan untuk kepabeanan cukai ada 2 tahap, sedangkan di tahun 2019 itu menggunakan komputer dan terdapat 3 tahap. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang tahapan SPMB PKN STAN tahun 2019. Tahapan pertama yang harus kalian lalui adalah tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari 3 tes. Yang pertama ada seleksi kompetensi dasar atau SKD. Yang kedua itu ada tes potensi akademik, dan yang terakhir ada tes bahasa Inggris. Nah, untuk yang pertama adalah seleksi kompetensi dasar. Itu dimana ada 100 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 90 menit. Seleksi kompetensi dasar ada 3 tes lagi. Yang pertama ada tes intelijensia umum atau TIU. Yang kedua itu ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan yang terakhir ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, untuk masing-masing tes ini punya nilai mati, dimana kalau TIU itu harus mencapai nilai 80, untuk TWK itu 75, dan yang terakhir untuk TKP adalah 143. Dan untuk tes tertulis yang kedua adalah tes potensi akademik. Kalau misal kalian belum tahu, tes potensi akademik itu seperti tes hitungan di mana memerlukan logika, terus juga ada sinonim, antonim, soal cerita, dan lain sebagainya. Nah, TPA ini terdiri dari 45 soal dan kalian harus mengerjakan dalam waktu 40 menit. Dan tes yang terakhir adalah tes bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dalam tes PKN STAN ini lebih ke grammar, jadi kalian harus banyak-banyak belajar grammar. Tes bahasa Inggris ini terdiri dari 30 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Dan untuk nilai ambang batas atau nilai mati yang harus kalian penuhi untuk TPA adalah 67, sedangkan untuk bahasa Inggris adalah 30. Nah, dalam tes tertulis ini sebenarnya yang kalian butuhkan adalah manajemen waktu dalam mengerjakan soal. Karena jumlah soal yang banyak dan kalian harus mengerjakan dalam waktu yang singkat, jadi kalian harus pandai-pandai memanajemen waktu kalian. Nah, untuk tahapan kedua yang harus kalian lalui adalah tes kesehatan dan kebugaran atau TKK. Nah, untuk TKK sendiri di tahun 2019 itu dibedakan antara yang bea cukai dan non bea dan cukai. Untuk tes kesehatan sendiri itu sama aja antara bea dan cukai dan non bea cukai. Yang pertama, kalau di tes kesehatan kalian bakal diperiksa tinggi badan, berat badan, tensi darah, denyut nadi, lalu ditanya oleh dokternya yang memeriksa, kayak misal kalian pernah sakit apa atau punya pengalaman atau riwayat penyakit apa. Terus yang kedua untuk tes kebugarannya. Untuk tes kebugaran dibedakan antara bea cukai dan non bea cukai. Kalau untuk yang non bea cukai, kalian hanya tes lari selama 12 menit. Itu kalian harus lari sebanyak-banyaknya memutari lapangan. Yang kedua ada tes shuttle run atau lari angka 8, yaitu sebanyak 3 kali dan dilakukan dalam waktu singkat-singkatnya. Sedangkan untuk kebugaran untuk jurusan kepabeanan cukai itu ditambah lagi, di mana ada lari 12 menit sama shuttle run, ditambah ada push up, sit up, dan pull up itu untuk yang cowok, dan chinning up buat yang cewek. Tahapan yang ketiga dan tahapan yang terakhir adalah tes psikotes. Nah, tes ini baru ada di tahun 2019. Berdasarkan pengalaman orang-orang yang telah tes SPMB PKN STAN 2019, dan aku juga tidak menjalani tes ini, jadi kalau misalnya ada kesalahan tolong dikoreksi. Jadi tes psikotes ini ada 4 macam subtes. Yang pertama ada tes verbal, itu terdiri dari 15 soal dan dikerjakan dalam waktu 4 menit. Yang kedua itu tes numerik, itu 15 soal dan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Yang ketiga ada tes gambar atau tes abstrak, itu 15 soal dan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Dan yang terakhir itu tes kepribadian, semacam TKP yang tidak ada batasan waktunya. Nah, dalam tes psikotes ini banyak keluhan pada waktu yang singkat, jadi kalian harus juga pandai memanajemen waktu dalam mengerjakan tes psikotes ini. Nah, itu tadi tentang tahapan-tahapan tes yang ada kalau misal kalian mau masuk PKN STAN. Semoga dengan penjelasan aku tadi, kalian makin tambah tahu tentang tes apa aja sih yang kalian hadapi, dan semoga kalian makin semangat untuk menghadapi tes SPMB PKN STAN tahun-tahun berikutnya. Dan jika kalian misalnya ada hal yang ingin ditanyakan ataupun video requestan yang kalian inginkan, silahkan komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yang you toxic saja.